Mau di-spill nggak nih kira-kira materi apa aja sih yang nanti keluar untuk UTBK 2024? Cek video kali ini ya. GEP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GEP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Gak kerasa banget, sekarang udah selesai masa-masa UTBK di tahun ajaran 2022 sampai 2023 kemarin. Banyak banget nih drama-drama yang terjadi selama tahun ajaran ini. Mulai dari perubahan pada subtes ataupun materi yang ada di soal-soal UTBK. Sampai juga ada informasi terkait adanya kecurangan di hari pertama, kedua, di beberapa lokasi ujian UTBK. Sampai masa dimana kalian itu dibukain pengumuman ya sama kakak di live GEP Media. Buat teman-teman nih yang kemarin juga akhirnya lolos untuk UTBK 2023, selamat ya. Apalagi banyak juga ya teman-teman yang kebantu banget dari video-videonya GEP Media Channel ini dan bisa lolos UTBK 2023. Dan untuk teman-teman juga yang belum lolos untuk UTBK 2023 kemarin, kalian jangan pantang menyerah. Lakukan persiapan dengan sebaik-baiknya lagi nanti di tahun 2024. Jadi buat teman-teman GPR yang mau ulang lagi nih di tahun depan masih bisa. Karena ingat, kamu bisa mengikuti UTBK itu di 3 tahun terakhir setelah kelulusan kamu. Jadi kalau misalkan kamu lulusnya di tahun 2023, kamu bisa mengikuti lagi nanti di tahun 2024 dan bisa mengikuti lagi UTBK-nya di tahun 2025. Jadi batasnya sampai 2025. Kalau misalkan kamu nih lulusan tahun 2022 kemarin, tahun ini kamu mengikuti di tahun 2023 dan kesempatan terakhir kamu itu ada di tahun 2024 untuk bisa mengikuti UTBK-nya. Oleh karena itu, kamu perlu untuk merancang dan mengatur strategi kembali nih. Sehingga pada saat untuk UTBK 2024, kamu memiliki strategi yang kuat untuk bisa membantu kelolosan kamu di UTBK 2024 nanti. Nah, di video kali ini kakak akan ngasih tahu ke kalian materi-materi apa aja yang perlu kalian persiapkan dengan baik berdasarkan pengalaman sahabat GP semua di UTBK 2023 kemarin. Oke, kalau kalian tahu bahwa di 2023 kemarin itu ada 7 subtes dan kakak akan memberikan materi-materi dari setiap subtesnya itu kira-kira apa aja yang paling banyak keluar. Oke, untuk subtes yang pertama itu adalah penalaran umum. Nah, setiap subtes itu juga beda-beda ya, tergantung kamu nih, karena secara acak aja kamu dapetnya yang mana duluan. Nah, kalau untuk subtes penalaran umum ini materinya itu ada deret pola, ada pernyataan memperlemah atau tidak memperlemah atau namanya memperkuat ya. Terus kemudian ada juga pernyataan yang pasti atau mungkin benar. Terus ada juga logika kuantitatif, ada pernyataan sebab akibat, ada materi hubungan antar kalimat, terus kemudian ada juga materi penarikan kesimpulan. Jadi simpulan yang benar atau yang mungkin benar atau simpulan yang salah. Itu ada juga tuh tipe-tipe soal yang seperti itu. Dan ada juga tipe-tipe bentuknya itu tabel benar dan salah seperti itu ya. Kamu pelajarin baik-baik untuk materi-materi ini karena tergantung peserta UTBK-nya nih secara random dia dapatnya yang bagian mana. Ada yang paling banyaknya kesimpulan, ada juga yang paling banyak dapatnya benar salah. Jadi tergantung peserta UTBK tersebut. Untuk subtes berikutnya ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk materi-materi soal PPU ini itu lebih cenderung ke materi-materi pada pemahaman kata, isi teks yang rumpang pada suatu paragraf atau bacaan tertentu, kemudian ada pemisahan antar paragraf, terus ada juga kalimat yang baku
dan kalimat yang padu. Ada juga kalimat yang tidak logis. Itu berhubungan dengan struktur ataupun bacaan pada kalimat ya. Jadi kamu harus tahu tuh pemahaman dari setiap kalimat. Kemudian ada juga bentuk imbuhan yang maknanya sama, dan ada juga bentuk penulisan yang benar dari suatu kalimat. Katanya ada juga sih bahasa pandai yang keluar, tapi nggak semuanya tuh ada. Dan biasanya yang ada juga paling cuma 1 atau 2 nomor. Ini dari review para sahabat GP semua maupun review murid-murid kakak juga ya, yang kemarin aja baru melaksanakan ujian UTBK 2023. Kemudian ada subtes PBM, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Ini terdiri dari perbaikan kata, makna kata, kalimat efektif, mengurutkan paragraf yang terpadu, pembentukan imbuhan yang maknanya sama, kemudian ada juga membagi satu paragraf menjadi 2, kemudian ada juga materi tentang kata baku, preposisi, dan penulisan kata yang salah. Memang rada-rada mirip ya sama PPU, tetapi kalau kamu bisa menguasai itu dengan baik, mau diubah-ubah kayak gimana, kamu sudah memiliki kesiapan yang lebih baik juga. Nah, kemudian ada juga nih ya, salah satu subtes yang menjadi momoknya anak-anak yang kemarin mengikuti UTBK di 2023, yaitu pengetahuan kuantitatif. Katanya bilangnya susah banget Kak pengetahuan kuantitatif ya. Materi-materi untuk pengetahuan kuantitatif ini terdiri dari bangun ruang ya, bangun ruang seperti prisma, kerucut, tabung, dan semacamnya. Terus ada juga materi tentang aljabar ya, aljabar yang penjumlahan pengurangan yang biasalah aljabar operasi matematika biasa. Kemudian ada juga perbandingan senilai ataupun perbandingan terbalik. Ada juga soal-soal tentang eksponen nih, eksponen akar maupun eksponen pecahan. Kemudian ada juga soal tentang fungsi komposisi yang biasanya tuh namanya FOG gitu. Terus ada juga materi tentang peluang, dan ada juga materi aritmatika sosial yang biasanya pertanyaannya tentang persentase keuntungan, persentase laba, dan semacamnya. Kemudian ada juga barisan aritmatika. Terus ada juga nih bentuk segitiga yang didefinisikan dalam bentuk grafik. Jadi bisa jadi ada grafik. Kalau grafik berarti hubungannya ada materi statistika juga. Biasanya pertanyaannya tentang rata-rata, median, dan semacamnya. Kemudian ada juga yang dapat soal diagram Venn, ada juga nih yang dapat soal trigonometri. Tapi memang nggak banyak ya. Ada juga beberapa yang dapat soal faktorial. Jadi memang setiap orang itu tergantung peserta UTBK-nya lagi. Dapatnya dia dapat soal yang mana. Karena ada juga ya beberapa anak yang memang sih jarang, tapi mereka itu dapat materi itu, yaitu limit, dapat materi matriks, dapat juga materi pertidaksamaan nilai mutlak, dan dapat materi logaritma. Ada nih ya salah satu murid kakak, pada saat dia itu mengerjakan pengetahuan kuantitatif, itu katanya susah banget. Bahkan sampai nangis setelah UTBK-nya. Gara-gara katanya dia emang udah kepusingan banget. Tapi ternyata dia lolos dan dapat skornya itu untuk subtes pengetahuan kuantitatif ini cukup besar ya. Sekitar 600-an. Wow. Jadi kalian itu tetap harus menyadari nih bahwa kalau misalkan yang benar-benar kalian kerjain itu sesuai dengan kemampuan dan penalaran kalian. Makanya persiapkan nih dengan baik-baik lagi, apalagi di soal-soal pengetahuan kuantitatif yang katanya soal-soal itu susah untuk beberapa orang. Oke, kemudian ada juga subtes literasi bahasa Indonesia. Materinya itu ada konjungsi kausalitas atau disebut juga hubungan sebab akibat. Kemudian ada juga materi tentang penyusunan suatu teks. Mulai dari paragraf 1 apakah dipecah menjadi 2 atau 2 paragraf menjadi 1. Itu berhubungannya dengan penyusunan dari suatu teks ataupun bacaan. Kemudian kalimat efektif. Ada juga soal tabel benar salah. Ada juga di materi subtes ini. Terus ada juga tentang kutipan-kutipan cerpen. Jadi yang berhubungan dengan cerpen atau cerita-cerita pendek. Terus kamu harus menganalisa nih, kira-kira pesan moralnya apa? Nilai ataupun sudut pandang dari cerita tersebut itu seperti apa. Nah, ini juga terkait dengan materi informasi pada suatu bacaan atau teks. Mulai dari informasi itu yang tersirat maupun yang tersurat pada suatu teks pertama atau teks kedua atau paragraf pertama atau paragraf kedua. Tergantung kamu tuh ya, nanti dapat soalnya seperti apa. Nah, ini berarti ada hubungan antar teks juga. Terus kemudian ada juga hubungan antar sebab akibat di setiap teksnya. Terus ada juga materi tentang suatu prosedur pada teks tersebut, dan ada juga kesimpulan dari suatu isi bacaan. Untuk materi-materi literasi bahasa Indonesia, kamu juga harus memahami suatu bacaan secara cepat.
Kamu juga bisa mulai berlatih dengan membaca beberapa buku-buku nih. Apalagi jika buku-buku itu adalah buku-buku penyemangat dan motivasi kamu. Sehingga impian kamu juga dapat tercapai dengan lebih baik. Kemudian untuk subtes literasi bahasa Inggris. Untuk materi subtes literasi bahasa Inggris ini, biasanya ada soal-soal yang berhubungan dengan vocabulary pada suatu bacaan. Terus ada juga tone of the text, jadi menceritakan gaya bahasa dari bacaan tersebut itu gimana. Apakah dia sarkastik, apa dia serius, apakah itu persuasif atau ironik. Jadi lebih menceritakan bagaimana sebenarnya tone-nya atau temanya dari suatu teks ataupun literasi bahasa Inggris tersebut. Nah, ada juga materi yang berhubungan dengan author's attitude. Apakah si penulis ini menceritakannya dari segi yang suatu hal yang positif atau menceritakan teks tersebut dengan suatu hal yang negatif atau lebih apresiatif atau lebih informatif. Nah, jadi ada juga nih yang menceritakan the authors. Nah, jadi bagaimana si authors itu membuat teks bahasa Inggrisnya itu. Kita harus memahami nih author's attitude-nya. Kemudian ada juga teks yang berhubungan dengan dialogue, juga ada conclusion of the text, ya, kesimpulan dari suatu bacaan. Terus ada juga the nexus of text 1 and text 2. Jadi itu lebih cenderung hubungan antara suatu kalimat atau paragraf pertama dan paragraf kedua. Hubungannya apakah hubungan sebab akibat, apakah hubungannya dalam bentuk description, affirmation, ataupun confirmation. Nah, ada juga nih materi-materi yang berhubungan dengan comparison antara text 1 and text 2. Jadi perbandingan apa ini yang dibilang pada paragraf pertama dengan paragraf kedua. Wah, kalau untuk berurusannya dengan literasi, apalagi bahasa Inggris, artinya kamu harus lebih memahami bacaan-bacaan bahasa Inggris ataupun literasi dengan bahasa Inggris. Harus lebih memahami isi dan makna dari setiap bacaan bahasa Inggris tersebut. Ada subtes lagi nih ya, yang terakhir yaitu subtes penalaran matematika. Bagi sebagian besar orang, katanya susah banget loh penalaran matematikanya. Oke. Untuk penalaran matematika, materi yang pertama adalah soal-soal geometri. Ada juga tentang bangun ruang ya, kerucut, tabung, dan sejenis itu. Ada juga bangun datar. Ada juga soal-soal perbandingan nih. Terus ada juga nih soal tentang rata-rata ya, jadi soal statistika yang nanti hubungannya ke pembacaan grafik ataupun suatu tabel. Nah, kemudian ada juga nih ya, persentase dari tabel ya. Jadi ada tabel, terus kamu harus cari tuh persentase apa yang diminta pada soal. Kemudian ada juga soal tentang aritmatika sosial ya, terkait dengan keuntungannya ada berapa, kerugiannya berapa ya, sejenis itu. Kemudian ada juga materi-materi yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Terus ada juga nih materi terkait dengan pola operasi bilangan, dan ada juga yang dapat materi terkait sistem persamaan dua variabel atau bahkan 3 variabel. Nah, untuk penalaran matematika ini itu cenderung lebih bahasa atau literasi matematika nih. Artinya ada suatu bacaan yang cukup panjang dan kamu akan diminta untuk memahami bacaan tersebut dan kamu harus bisa menganalisis atau menalar secara matematika untuk dapat menjawab soal itu. Nah, itu dia tadi materi-materi dari 7 subtes yang ada di UTBK 2023 kemarin. Buat teman-teman juga nih yang mau mengikuti UTBK di 2024 nanti, kamu bisa mulai mempelajari materi-materi yang kakak sebutin tadi. Tujuannya adalah untuk kamu mampu memiliki penalaran dan kemampuan dalam menganalisis soal dengan baik. Kalau kamu sudah mulai mempelajari dari sekarang dan sudah melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya dari sekarang, dan jika terjadi perubahan lagi nih seperti tahun kemarin, kamu memiliki kesiapan yang lebih matang juga. Kamu sudah terbiasa nih dengan tipe-tipe soal, atau kamu sudah terbiasa nih untuk dapat menganalisis suatu soal, sehingga pada saat nanti jika terjadi perubahan, bagaimanapun nantinya, kesiapan kamu itu perlu dilakukan dengan sedini mungkin. Jangan sampai kamu entar-entarin atau kamu leha-lehain dan tahu-taunya kebalap loh sama teman-teman kamu yang lain. Jadi buat teman-teman semua yang mau mengejar target kamu untuk UTBK 2024 nanti, belajar dengan sebaik-baiknya dan pahami baik-baik setiap materi yang ada. Sehingga pada saat nanti mendekati hari UTBK, kamu sudah memiliki kesiapan yang matang
untuk mencapai target dan impian kamu. Semoga aja semua yang sudah kamu pelajari itu dapat diperlancar dan dipermudah pada saat hari HUTBK sampai nanti menjelang pengumumannya. Dan ingat untuk selalu mencari informasi dengan sebaik-baiknya tuh, sehingga kamu nggak ketinggalan informasi ya. Apalagi jika terjadi perubahan dari lembaga penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kita dari GP Media Channel juga akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate nih terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi untuk membantu kalian masuk ke PTN-PTN impian kalian semua. Jadi tetap stay tune terus video-video dari GP Media Channel. Dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!